Alhamdulillah, kita ketemu lagi di video pembelajaran dari Ustaz Catur. Insya Allah kalian bisa menyimak video dari Ustaz Catur ya. Jangan lupa berdoa sebelum menyaksikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua, kita bertemu lagi di video pembelajaran dari Ustadz Catur. Semoga anak-anak tetap fokus ya, tetap semangat dalam belajar dan semangat dalam beribadah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sebelum mulai belajar sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di video pembelajaran kali ini, Ustadz mengajak Ananda semua belajar tema 2 subtema 1 tentang keragaman benda di muatan pelajaran bahasa Indonesia dan aturan di rumah di muatan pelajaran PPKN. Kita belajar tentang keragaman benda dulu ya. Baik, sebelumnya sama-sama kita baca terjemahan surah dari Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Baik, untuk keragaman benda, yang pertama adalah kita akan sama-sama belajar tentang ciri-ciri benda. Baik, di layar Ustadz tampilkan ciri-ciri benda di bawah ini ya. Ciri-ciri sebuah benda. Ya, yang pertama berbentuk bola. Kemudian yang kedua berukuran besar. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, permukaannya halus dan berpola. Ciri-ciri yang keempat, bentuknya tetap, tidak berubah. Dan ciri-ciri yang terakhir, dimainkan dengan cara ditendang. Kira-kira dari ciri-ciri di sini, anak-anak bisa ndak menebak benda apa ya? Iya, benar sekali. Ini adalah ciri-ciri dari benda bola kaki atau bola sepak. Kemudian Ustadz tampilkan ciri-ciri benda yang kedua ya. Ya, yuk kita tebak sama-sama. Berbentuk balok, berukuran kecil, bentuknya tetap, termasuk dalam benda padat. Dan yang ciri-ciri yang terakhir digunakan untuk menghapus tulisan di buku. Anak-anak pasti bisa menjawab semua. Iya, ini adalah ciri-ciri dari penghapus pensil. Baik, insya Allah Ananda sudah bisa semua ya. Sekarang kita akan sama-sama belajar tentang wujud benda. Dalam wujud benda ini ada contoh benda-benda di sekitar kita. Ya. Yang pertama adalah wujud benda cair. Ya, ciri-cirinya adalah bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya atau mengikuti tempatnya. Contoh benda cair adalah air, kecap, dan minyak goreng, serta banyak lagi benda-benda di sekitar kita yang termasuk dalam benda cair. Ya. Air, kecap, dan minyak goreng ini bentuknya berubah-ubah ya Nanda. Kalau misalnya air kita masukkan ke dalam gelas, air itu pasti akan berbentuk gelas. Kalau kecap kita masukkan ke dalam botol, maka kecap itu akan berbentuk botol. Atau kalau minyak goreng kita masukkan ke dalam wajan misalnya, maka bentuknya juga akan mengikuti benda yang menjadi wadahnya.
Itu adalah wujud benda yang pertama, yaitu benda cair. Kemudian benda yang kedua adalah wujud benda padat. Ciri-cirinya, bentuk dan ukurannya tetap. Bisa berubah jika diperlakukan khusus. Ya, bisa berubah kalau kita memperlakukan benda padat ini secara khusus. Contohnya adalah pensil, penghapus, dan kursi. Pensil ini adalah benda padat. Ya, benda padat. Benda padat bisa berubah, contohnya pensil bisa berubah bentuknya kalau misalnya kita patahkan. Maka bentuk pensil juga akan berubah. Begitu juga dengan penghapus. Bentuknya akan berubah jika kita perlakukan khusus. Dan masih banyak lagi benda-benda padat di sekitar kita. Ya, selain benda padat dan benda cair, ada satu lagi, yaitu wujud benda gas. Ciri-ciri benda gas adalah bentuknya berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Contoh benda gas adalah misalnya saat kita meniup balon. Jadi yang di dalam balon itu adalah contoh benda gas. Kemudian kalau kita naik motor atau naik sepeda, ya, ban motor atau ban sepeda kita di dalamnya adalah juga benda gas. Alhamdulillah kita semua sudah belajar tentang wujud dan ciri-ciri benda. Sekarang kita masuk ke pelajaran PPKN ya. Di pelajaran PPKN kali ini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Jadi aturan itu ada dua jenis atau ada dua macam, yaitu ada aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Aturan tertulis adalah aturan yang sudah disepakati bersama anggota keluarga sebelumnya. Misalnya bisa antara Umi, Abi, dan Ananda dan anak-anak. Kemudian biasanya kalau aturan tertulis itu ya ditulis, kemudian kita ditempel di beberapa bagian rumah, misalnya di kamar, di dinding ruang tamu misalnya, atau di dinding ruang keluarga misalnya, dan lain-lain. Kemudian sedangkan aturan tidak tertulis adalah aturan yang tidak disepakati sebelumnya, tapi di rumah kita bersama keluarga menjalankannya. Ini adalah contoh peraturan yang biasanya berlaku di rumah kita. Yang pertama, boleh bermain setelah belajar. Yang kedua, membantu Umi dan Abi mengerjakan pekerjaan rumah. Yang ketiga, misalnya bangun tidur sebelum jam 5 pagi agar bisa melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Yang keempat, misalnya tilawah Al-Quran minimal satu lembar per hari. Yang kelima, menutup aurat saat bermain keluar rumah dan menggunakan telepon genggam sesuai dengan keperluan. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama belajar. Semoga anak Anda semua tetap semangat ya, tetap fokus. Insya Allah pasti bisa. Baik, kita akhiri video pembelajaran kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz ucapkan terima kasih ya Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sama-sama menyaksikan video pembelajaran dari Ustaz Catur. Semoga bermanfaat ya, dan semoga selalu Allah mudahkan dalam beribadah dan selalu Allah mudahkan dalam menuntut ilmu. Kita akhiri, Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.